Halo teman-teman, ya ini saya akan menjelaskan terkait membaca sinyal Moonstock ya, atau sinyal Moonstock Hunter atau sinyal Moonstock gitu untuk swing trading ya. Di sini ada 4 ya, ada 4 sinyal. Jadi kita mulai aja dari sini ya, TLKM. Untuk penjelasan di atas saya sudah jelasin di video-video sebelumnya, jadi teman-teman bisa atau para trader bisa lihat video-video sebelumnya, nonton video-video sebelumnya. Jadi dan ada yang perlu ditambahin eh terkait ini ya, broker-broker yang ada dalam kurungnya. Maksudnya apa gitu kan. Nah, broker-broker yang ada dalam kurung ini maksudnya ialah broker-broker yang biasa dipakai sama retail gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan broker-broker ini suka disusupi oleh bandar gitu. Jadi impostor istilahnya zaman sekarang gitu ya. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait apa ini maksudnya lowest low, first breakout, dan broker bandar flow, dan mungkin ada insider activity gitu, saya akan coba jelasin dari dasar keilmuannya dulu nih. Gimana mindset saya ketika membuat sinyal Moonstock ini gitu. Oke, ya, dasarnya ialah tentang Wyckoff logic gitu. Jadi Wyckoff logic ini adalah metodologi perdagangan dan analisa pasar yang dikembangkan oleh Richard D. Wyckoff. Ya, teman-teman bisa searching di AI atau menggunakan AI untuk mendalami maksud dari Wyckoff logic. Saya hanya sekilas aja gitu ya, biar teman-teman bisa kebayang. Jadi si Wyckoff logic ini adalah seorang investor dan analis pasar Amerika yang aktif sejak tahun 1888 hingga wafatnya tahun 1934. Metode ini fokus pada pemahaman niat para pelaku pasar, terutama smart money. Smart money ini maksudnya bandar ya, kalau di saham tuh bandar saham. Atau pedagang profesional dan institusi besar yang meninggalkan jejak pada grafik harga gitu. Dan volume. Nah, ini perlu digaris bawah ini, volume perdagangan. Dengan analisis ini, trader dapat mengenali fase penting pasar berupa akumulasi, pengumpulan aset, markup, tren naik, distribusi, penyaluran aset, dan markdown, tren turun gitu. Selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri atau searching sendiri pakai AI. Lalu ini penerapannya ya. Jadi ada beberapa tahapan ya. Pertama, identifikasi fase akumulasi. Jadi biasanya tuh fase akumulasi tuh bergeraknya sideways, tapi volumenya nambah terus gitu secara bertahap. Dan kenaikan harganya tuh nggak terlalu besar gitu. Jadi pelan-pelan gitu di ngumpulin harga. Selanjutnya di fase markup. Nah, setelah akumulasi harga mulai menembus level resistance dengan volume yang lebih besar, menandakan awal tren naik. Nah, itu tuh, awal tren naik tuh ketika menembus resisten terus naik harganya, terus volumenya juga besar. Itu awal tren naik gitu. Volume dan harga yang naik sejalan menunjukkan permintaan yang kuat dan potensi kelanjutan kenaikan harga. Nah, fase distribusi. Pada puncak tren naik, harga mulai bergerak sideways kembali dengan volume tinggi. Jadi bisa jadi harganya turun, tapi volumenya tinggi. Atau harganya nggak kemana-mana gitu, turun sedikit, cuma volumenya tinggi, lebih tinggi gitu. Atau mungkin harganya naik sedikit, 5%, 4%, tapi nggak ada volumenya. Nah itu tuh mulai distribusi tuh seperti itu tuh. Udah mulai distribusi lagi, itu lagi distribusi malah gitu. Sama fase markdown. Setelah distribusi selesai, harga bergerak turun dengan volume yang tinggi menandakan tren turun karena pasokan mulai mendominasi permintaan gitu, atau supply-nya lebih banyak daripada demand gitu. Oke, nah mungkin dari gambar kita udah lihat di sini selling climax, ini udah habis barang dia, mulai akumulasi lagi, dia akan ciptain resisten tuh yang warna bintang biru ini. Terus nah dia akan
ini nih, low volume violet sell off. Dia kan kayak istilahnya kalau saya bilang itu namanya lowest low. Jadi dia kan harga terendah di periode itu lah gitu. Dia akan menembus harga terendah periode itu sebelum dia naik. Gitu. Setelah dia masuk harga terendah, di atas dia akan mulai sideways akumulasi sampai dia breakout resisten. Nah, low volume sell off yang ini nih, yang bintang ini nih. Yang sudah menembus resisten. Ini kan garis-garisnya ada garis resisten nih, tembus sama dia. Dar. Nah, itu sesuai penjelasan sebelumnya dia menjadi awal kenaikan ya, awal kenaikan. Ya, udah tembus resistennya, biasanya ini bentuknya entar dia turun dulu atau sideways sampai dia akan mulai naik terus gitu. Buying climax istilahnya di sini jelasin kan, buying climax. Setelah udah buying climax, dia akan mulai turun. Ya, dia turun dari harga tertinggi mulai turun. Terus dia sideways gitu, sideways. Nah, itu mulai distribusi tuh. Sampai barang bandarnya habis baru dia turun secara masif gitu. Yang disebut dengan efek markdown. Gitu ya, teman-teman. Oke, itu penjelasan dasarnya ya tentang Wyckoff. Oke, kita balik lagi ke membaca sinyal. Jadi saya patokannya itu periodenya itu lowest low-nya 3M. 3M maksudnya 3 bulan ke belakang gitu. Jadi lowest low-nya saat itu ya di price-nya di 2850 ya untuk emiten TLKM pada tanggal 17 Oktober 2025. Oke. Ini biar kebayang saya akan sambil buka chart. Mana chartnya? TLKM 3 bulan tanggal 17 Oktober. Nah ini nih lowest low-nya nih di sini nih. Ya, patokan ini nih. Oke. Terus first breakout. Nah, ini pertama kali breakout tanggal berapa nih? Kebetulan kemarin nih tanggal 4 nih. Mengingat sekarang video ini dibuat tuh tanggal 5 gitu. Ini momentum banget nih awal kalau di Wyckoff logic atau teorinya Wyckoff ini ialah awal-awal kenaikan gitu. Nah, ini di 4 November resistennya adalah 3480 ditembus dengan harga 3500. Coba lihat tanggal 4 November. Nah ini ya 3500 udah menembus tuh. Yang menembus ini ya. Nembus ini resisten ini tembus semua tuh. Ya, tembus semua tuh. Ya, jadi di sini. Nah, mantap. Oke. Apa lagi ya? Oke, itu dulu. Nah, bawah lagi ada broker bandar flow. Jadi ini ada sebenarnya broker bandar itu ada banyak. Cuman karena ruang di Telegram itu lebih ke sedikit ya. Jadi saya hanya menampilkan 2 yang terbesar aja. Jadi di sini ada broker bandar 1 ZP dan broker bandar 2 BK. Dan ini adalah data 5 hari kepemilikan gitu. Ini ada tanggalnya nih, tanggal 30 Oktober sampai tanggal 5 November. Di sini ada kepemilikannya nih, ada 3,6 juta lot, berarti 3,7, 3,6 hingga 3,8. Tandanya dia ini sedang melakukan akumulasi gitu ya. Karena 3,6, 3,7 terus dia buang sedikit ya, jadi 36 di poin nomor 4. Terus dia beli lagi gitu hari ini. Jadi 3,8 juta lot. BK juga sama nih tuh. 1,4, 1,5, 1,9 juta lot hari ini. Berarti dia nambah sekitar 400.000 lot ya. Oke, terus nah ini insider activity. Ini buat ngetahuin nih ada nggak nih big player atau pengendali atau yang di atas 5% tuh melakukan sesuatu. Ini untuk emiten apa nih? Atik. Tuh, jadi dia ada
entah closing entah apa, ini dia mengkonversi gitu ya, dari 10% jadi 20%. Biasanya kalau dia ada jual beli itu ada lawannya, ini nggak ada lawannya. Terus ada juga yang dari ini apa namanya, brokernya menggunakan broker DX, dia menjual sell tanggal 4 November, siapa, Handoko Anindya Tanuaji. Dia jual berapa? Dia minus 10,22%, berarti dia ngejual sekitar 10%-an gitu. Dari 20% dijual 10% hingga kepemilikan sekarang menjadi 10,31, seperti itu. Oke. Terus bagaimana nih caranya kita mengetahui bahwa emiten ini memang masih diakumulasi gitu, atau sebetulnya sudah didistribusi gitu. Biasanya saya patokannya sesuai dengan metode Wyckoff ya. Patokan saya dari lowest low gitu. Jadi emang dia paling bawah terus dinarik ke atas. Jadi saya patokannya lowest low. Lowest low di sini tanggal 17 Oktober ya untuk TLKM. So, gimana cara gampangnya? Kita buka Stockbit. Ya, di order book ya, bawah di bagian broker summary. Ya, ini diganti tanggal 17 Oktober. 17 Oktober. Aduh, balik lagi. Udah, set. Kita oke. Lihat tabelnya. Nah, di sini broker actionnya mendekati big accumulation ya. Broker bandarnya yang nampung ya, yang beli banyak. Ada KZ, AK, BK, U sama DX gitu. Yang jualnya ada PD, CC, YP, NI, SQ. Waduh. Ini NI, SQ, PD. Ini banyak retail ini. Ini dimakanin sama bandar nih. Dia bandar ngeringin barang retail nih. Ya, itu patokannya nih. Oke. Kira-kira seperti itu. Baik, kita coba lagi ya di emiten-emiten lain. Contohnya Atik. Atik ini lowest low-nya tanggal 8 Agustus ya. Oke, kita cek 8 Agustus. Emiten Atik. Nah, ini Atik. 8 Agustus. Kita ubah jadi 8 Agustus. Mana Agustus? Tanggal 8. Oke, nah dia lagi distribusi gitu. Katanya dia harganya naik, volumenya naik, ternyata bandarnya lagi distribusi gitu. So biasanya kalau yang begini saya pribadi saya skip, cuman kalau teman-teman punya conviction lain silahkan gitu. Dengan keilmuannya teman-teman. Saya di sini hanya menjelaskan bagaimana cara membaca sinyal ini gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi tambahan teman-teman buat mengambil keputusan untuk trading gitu. Untuk swing trading, untuk trading planning, untuk melakukan money management, untuk melakukan entry exit plan atau trading plan dari teman-teman. Selanjutnya ada lagi apa nih? CMRY. CMRY itu lowest low-nya tanggal 2 Oktober. Yuk kita coba CMRY. CMRY lowest low-nya tanggal 2 Oktober. Cari sini. Oktober tanggal 2. Oke, selesai. Oke, nah ini netral nih. Nggak kemana-mana nih. Distribusi enggak, akumulasi enggak. Netral. Terus Avia nih yang terakhir nih. Avia itu tanggal 26 September. Yuk kita lihat Avia. Ya. Oh, dia terakhir ditaikin. Tapi kita lihat dulu. Sebenarnya udah diakumulasi apa udah didistribusi? Kita lihat aja di sini. Tanggal 26 September. Tanggal 26. Akumulasi ya guys, akumulasi.
Official siapa nih tulisan ini, PB, CC, YB, KZ gitu, XL. Kadang ada bandar-bandar apa broker return disusupin bandar, ada juga sih gitu ya. Big accumulation gitu. Oke, apa ya, kira-kira seperti itu cara membaca sinyal. Kalau saya pribadi melihat antara TLKM atau Avia yang dimana dua-duanya ini big accumulation, saya lebih suka. Kalau foreign flow-nya juga akumulasi gitu. Tapi kalau teman-teman punya conviction sendiri silahkan. Gitu. Ini kalau foreign flow-nya distribusi, sedangkan di sini foreign flow-nya akumulasi. Gitu. Saya lebih suka ada foreign-nya gitu. Tapi kalau teman-teman punya conviction sendiri atau keilmuan sendiri silahkan. Gitu. Menjadi bagian dari teman-teman melakukan keputusan trading. Oke, kira-kira seperti itu. Ada lagi nggak ya? Oke, udah semua ya. Oke, sudah. Terima kasih atas waktunya untuk mendengar penjelasan terkait sinyal Moonstock Hunter untuk swing trading. Oke, sampai jumpa dan salam cuan.